Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, ditanamkan di dalam hati musuh-musuh itu rasa takut. Dalam hadis dijelaskan rasa takut itu ada dalam musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masirata syahrin, dalam perjalanan 1 bulan. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diukur dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Mesir, perjalanan 1 bulan zaman itu. Menuju kekuasaan Heraklius di Syam, perjalanan 1 bulan. Menuju Persia, perjalanan 1 bulan. Semua musuh-musuh yang ditakutan itu, kalau ditempuh perjalanan pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan 1 bulan, maka siapapun yang mengikuti gerak langkah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka musuh-musuh akan merasa cemas. Hartanya banyak, kekuasaannya tinggi, tapi tidak dapat tidur lelap di tengah malam karena rasa ketakutan. Takut bukan karena persenjataan yang luar biasa, takut bukan karena kekuasaan yang diambang batas, takut bukan karena banyaknya harta yang berlimpah, tapi ketakutan yang datang sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dicabut Allah rasa takut itu dari dalam hatinya. Ala inna awliya Allah, ketahuilah para wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak lagi merasa takut, mereka tidak lagi merasa cemas, karena mereka selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'adhanuka bithnaini, kalau kau sangka kita di dalam Jabal Thur ini hanya berdua bersama wahai Abu Bakar Siddiq, fallahu thalithuhuma, maka sesungguhnya Allah ketiga. Aku, engkau, dan ada Allah bersama kita. La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersama dengan kita. Kebersamaan dengan Allah itulah yang ditanamkan dalam 2 rakaat di tengah malam saat sepi, tidak ada keluarga, tidak ada kawan, tidak ada sahabat, tidak ada suara, tapi kita sedang menanamkan rasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa sunyi di tengah keramaian, ramai mata manusia memandang, tapi merasakan ada satu pandangan yang menusuk dalam qalbu, pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa ramai di tengah kesunyian, tidak ada manusia bersamanya, di dalam penjara yang gelap gulita, di dalam kerak bumi sendirian, tapi tidak pernah merasa sunyi. Mengapa? Karena bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang percaya dengan Allah, ista'inu, minta tolong kepada Allah, bisabri, tahan hawa nafsu, tahan sumpah serapah, tahan jangan ada pikiran macam-macam, suzon kepada Allah. Wassalah, perbanyak salat, perbanyak munajat, tempelkan kening ke bumi. Kalau makhluk di bumi tidak lagi ada yang mau menerima
kata-kata, maka menempelkan kening ke bumi, bermunajat kepada Allah, maka makhluk-makhluk di Allah, makhluk-makhluk yang berada di langit, para malaikat akan mengabulkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika dia sedang berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kalaulah dekat dengan Allah itu hanya berada di samping Ka'bah, betapa kasihan fakir miskin yang tak ada uang mengurus visa untuk sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Orang yang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia bersimpuh sujud, dia merasakan kemesraan, berdua-duaan bersama, kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an nikmat. La ya'rifuha illa man dhaqaha. Tidak ada yang dapat merasakannya, tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Bercerita tentang rasa yang dirasakan oleh ahli dzauq, orang-orang yang merasakan kebersamaan dengan Allah, tak dapat diungkapkan oleh orang-orang yang hanya baru merasakan kebersamaan dengan manusia. Itulah mengapa kita diajarkan di tengah malam bersimpuh sujud berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Orang yang berada di dalam tembok yang kokoh, berada di dalam rumah yang besar dengan segenap pengawalan, tak dapat tidur malam karena ada rasa takut dalam hatinya. Dari mana takut itu datang? Dari Allah sebagai hukuman. Orang yang sedang dikejar-kejar musuh, berada di dalam perut bumi, berada di dalam gunung, terowongan, gua, di dalam gunung gelap gulita, tidur lelap, tak ada rasa takut. Dari mana hilangnya rasa takut itu? Dari Allah sebagai nikmat. Rasa takut sudah habis, rasa takutnya sudah hilang bersama dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa khatib menyampaikan khutbah di atas mimbar sepekan sekali. Setiap laki-laki yang balik berakal dalam keadaan sehat walafiat, tidak uzur, tidak kurang satu apapun, dia wajib mendengar pesan dari khatib, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habiskan takutmu kepada Allah sehingga kau tidak lagi merasa takut akan apa yang terjadi di masa akan datang. Semuanya sudah kau serahkan kepada Allah. Begitu kau langkahkan kaki, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu kau sudah dongakkan kepalamu, kau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalimat-kalimat itu bukan mantra. Kalimat-kalimat itu bukan hanya sekedar di tepi bibir, di ujung lidah. Kalimat-kalimat itu menghunjam ke dalam tangkai jantung orang beriman. Dari jantungnya menyembur ke otak, ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki. Takutnya hanya kepada Allah. Kalau dia merasa dirinya besar, melihat ada orang yang lain lebih besar, dia akan merasa kecil. Tapi dia sudah katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia merasa dirinya suci, tiba-tiba ada orang menfitnahnya, dia akan merasa down. Tapi dia sudah katakan kesucian hanya milik Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau dia merasa hasil kerjanya, etos kerjanya, karena manajemen waktunya dia berhasil, ketika dia gagal dia akan frustasi, putus asa, depresi. Tapi dia sudah mengatakan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah. Detak jantung, hembusan nafas, bisikan pikiran, langkah kaki, ayunan tangan, semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Kalau yang di langit dan di bumi milik Allah, apalagi buah tangkai jantungmu, buah pinggangmu, paru-parumu, nafasmu, semuanya milik Allah. Lantas apa yang kau sombongkan kepada hamba Allah? Kalau sudah sampai orang pada hakikat itu, apapun yang hilang dari dirinya, hilang takutnya, hilang sedihnya. Tapi mengungkapkan rasa itu tidaklah semudah menggerakkan anak lidah, karena dia berawal bukan dari kata-kata yang disusun sedemikian rupa, tapi dia adalah perasaan dari lubuk hati yang dalam seorang mukmin ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di tengah ramai-ramainya pelanggan toko, dia tutup karena azan berkumandang pada hari Jumat. Orang semua akan mengatakan rugi. Dia mengatakan untung, karena keuntungan utama yang aku terima nanti ketika berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, itu ada seorang pemuda bernama Suhaib. Dia orang Romawi yang datang ke kota Makkah berdagang, berniaga, berbisnis. Dulu dia datang sebatang kara, sekarang dia sudah kaya raya. Lalu dia kemudian menikah dengan seorang anak gadis dan istrinya melahirkan anak. Sekarang dia punya dua pilihan: menetap di kota Makkah sebagai orang ingkar kafir, atau ikut pindah ke Madinah sebagai seorang muslim. Kalau pergi ke Madinah, tokonya hilang, hartanya melayang, mertuanya tidak memberikan izin untuk melepas anak dan cucunya. Dulu kau datang ke kota Makkah ini sebatang kara, maka pergilah sendirian. Tinggalkan hartamu, kata kafir Quraisy Makkah. Tinggalkan istri dan anakku, tinggalkan anakku dan cucuku, kata mertuanya. Suhaib berada di antara dua pilihan. Dia tahu bersama dengan anak istri hanya sebentar, mereka akan mati, atau dia akan meninggalkan mereka. Bersama dengan harta hanya sekejap mata, harta itu akan binasa, atau dia meninggalkan harta. Maka dia pilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang kafir musyrik Makkah? Khasira Suhaib, rugi Suhaib, hartanya hilang, keluarganya tinggal. Berita itu sampai ke telinga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Mengapa begitu ya Rasulullah? Hartanya hilang, anaknya tinggal, istrinya tinggal. Dia pergi sebatang kara menuju kota yang belum diketahuinya, belum dikenalnya. Apa usaha yang akan dia buka di kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Semua yang dia tinggalkan itu kecil, yang dia bawa besar. Dia sedang bersama dengan yang maha besar, Allah. Sudah bersemayam kaji itu dalam hatinya. Mengapa masih ragu meninggalkan riba? Bukankah Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Tapi masih ada orang yang menggantungkan rezekinya pada rentenir. Lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar bohong, Allahu Akbar dusta. Buktinya kau lebih membesarkan rentenir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa masih ada orang yang takut meninggalkan tempat mencari nafkah penuh dengan tipu daya, bohong? Bukankah kau katakan Allahu Akbar? Berapa kali kau katakan Allahu Akbar, kau angkat kedua tangan. Sebenarnya mulutmu sedang berkata Allahu Akbar, tapi hatimu berkata Allahu Asghar. Dia kecil, dia tidak berdaya, dia tak punya kuasa. Maka menyeimbangkan antara lisan, pikiran, hati adalah ajaran Islam. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ada di antara manusia ini mulutnya berkata kami beriman, padahal mereka wa ma hum bimu'minin. Mereka sebetulnya tidak beriman, tak percaya mereka sebetulnya. Mereka hanya ikut bapaknya, ibunya. Kebetulan ayahnya muslim, ibunya muslimah, tinggal di negeri mayoritas muslim. Hari raya ikut, Idul Adha ikut, walimahnya Islami, nikahnya Islami, matinya Islam, tapi kehidupannya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama bukan pelengkap, agama adalah jalan kehidupan. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya kepada Allah Maha Kuasa, hai orang yang percaya bahwa dia akan meninggalkan dunia, udkhulu fis-silmi, masuklah ke dalam Islam kafah. Dari cara belanja, cara nikah, bermuamalah, berpolitik, berekonomi, semua menurut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tamutunna illa, jangan mati wa antum muslimun, melainkan dalam posisi, dalam kondisi, dalam situasi sebagai seorang muslim yang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Inna salati salat, wa nusuki ibadah, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah, semuanya kuserahkan kepada Engkau ya Allah. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan,
salawatun, segala doa-doa, thayyibat, segala yang baik-baik, lillah, semuanya punya Engkau ya Allah, bukan punya. Kalau hari ini kau titipkan nafas masih berhembus, hari ini kau titipkan mata masih terbuka, hari ini kau titipkan telinga masih mendengar, hari ini kau titipkan lisan masih berbicara, hari ini kau titipkan otak masih berpikir, hari ini kau titipkan hati masih merenung, hari ini kau titipkan langkah kaki masih mengayunkan tangan, meringankan langkah datang ke rumah Allah. Inilah nikmat yang terbesar. Nikmat terbesar bukan jabatan dan kekuasaan serta harta, karena itu boleh jadi hanyalah azab yang tertunda. Kelihatannya sedang dapat nikmat, tapi sesungguhnya dia hanya akan membuat semakin lama dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tafakkur sa'ah, merenung sesaat, berpikir sejenak. Apakah yang kuterima ini nikmat atau justru laknat yang tersembunyi? Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makarallah, Allah membuat tipuan. Wallahu khairul makirin, tipuan itu amat sangat dahsyat. Banyak orang yang menyangka sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'ahum, Allah lah yang sedang membalas tipu muslihat mereka. Mereka menyangka kami tidak pernah bersimpuh sujud kepada Allah. Nampaknya perbuatan dosa kami tidak diketahui oleh Allah. Manusia sudah terlalu banyak, dia pun lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Selagi hayat di kandung badan, selagi nafas masih berhembus, berpikirlah, berbuatlah, sampai masanya nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa hadi. Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin واقتل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينجا وفي الهند وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء